Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Alfiatur Rahmania dari kelas XE7, ingin menjelaskan sebuah materi yaitu tentang pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial adalah suatu cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mewujudkan kondisi tertib dan mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan oleh masyarakat. Kedua, bertujuan untuk keserasian antara stabilitas dan perubahan di masyarakat. Yang ketiga, dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain dan individu lain. Yang kelima, berlangsung dua arah dan disadari kedua pihak. Selanjutnya adalah fungsi pengendalian sosial. 1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. 2. Memberi imbalan kepada masyarakat yang telah menaati norma. 3. Mengembangkan rasa malu. 4. Mengembangkan rasa takut. 5. Menciptakan sistem hukum. 6. Sebagai kontrol sosial untuk menciptakan keadaan serasi antara stabilitas dan perubahan di masyarakat. Selanjutnya ada sifat pengendalian sosial. Sifat pengendalian sosial itu ada dua. Yang pertama, preventif dan represif. Preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya adalah pendidikan, nasihat, sosialisasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah represif. Represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya adalah hukuman, sanksi, rehabilitasi, dan lain-lain. Contoh dari preventif dan represif saya akan berikan di contoh pengendalian sosial preventif. Yang pertama itu ada seorang guru yang memberikan nasihat kepada murid-muridnya agar selalu menaati tata tertib sekolah. Yang kedua itu ada sosialisasi antara polisi dengan para siswa-siswi agar selalu menaati aturan lalu lintas berkendara. Selanjutnya ada contoh pengendalian sosial represif. Yang pertama itu ada guru yang menghukum siswa yang jadi melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua itu ada seorang ibu yang memberi nasihat kepada anaknya yang melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengendalian sosial. 1. Pengendalian sosial partisipatif. Pengendalian sosial partisipatif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengajak dan mengikutsertakan pelaku penyimpangan sosial yang sudah merubah dirinya untuk membantu memperbaiki nilai dan norma pelaku penyimpangan sosial tersebut. Contoh pengendalian sosial partisipatif sesuai gambar di atas adalah Muhammad Iqbal, si mantan pecandu narkoba yang jadi motivator hijrah sebelum tutup usia. 2. Pengendalian sosial kuratif. Pengendalian sosial kuratif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah seseorang melakukan sebuah tindakan penyimpangan atau deviation. Contoh dari pengendalian sosial kuratif adalah rehabilitas yang diberikan kepada para pengguna obat terlarang atau narkoba serta minuman keras beralkohol. 3. Pengendalian sosial koersif. Pengendalian sosial koersif adalah sebuah pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan secara fisik maupun non-fisik agar pelaku penyimpangan kembali ke norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Contoh dari pengendalian sosial koersif adalah polisi membubarkan demonstran menggunakan gas air mata. 4. Pengendalian sosial persuasif, artinya
Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengajak atau bimbingan kepada pelaku pelanggaran agar mau menaati nilai norma yang ada di masyarakat. Pengendalian ini dilakukan tanpa kekerasan. Contoh pengendalian sosial persuasif adalah seorang guru memberi nasihat kepada murid yang suka bolos agar patuh aturan sekolah, agar memperbaiki sikapnya, serta memberitahukan akibat yang akan terjadi selanjutnya jika murid tersebut bolos. 5. Pengendalian sosial informal. Pengendalian sosial informal biasanya dilakukan oleh sebuah kelompok di sebuah masyarakat yang memiliki sifat tidak resmi serta memiliki nilai dan norma yang tidak tertulis. Contoh pengendalian sosial informal adalah ketika kita berkumpul dengan teman dan memainkan sebuah permainan. Ketika ada yang melakukan kecurangan, maka orang tersebut akan diejek. Demikian adalah penjelasan pengendalian sosial yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.